Halo semuanya, masih dengan Podi di sini dan berikut ini adalah alur cerita film dari Convict. Film yang berasal dari Australia ini mengisahkan tentang kehidupan seorang veteran marinir Perang Irak yang mendapatkan situasi dan keadaan yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, di mana semenjak kepulangan dan pengunduran dirinya dari militer untuk kembali ke negaranya, dia mendapatkan permasalahan yang hingga membuatnya dipenjara. Dengan dua kelompok etnis rasialis yang menguasai penjara itu, ditambah dengan intimidasi dari sipir penjaga di sana, dia berusaha bertahan dari siksaan mental dan psikis yang dia alami di penjara itu sebagai narapidana. Film yang diawali dari sebuah wilayah di daerah Australia, di mana terdapat seorang pria yang bernama Ray Francis, seorang marinir yang telah tiba kembali ke negaranya setelah menunaikan tugas kedinasannya yang terakhir di Perang Irak beberapa waktu yang lalu. Di hari kedatangannya itu, dia lantas menemui seorang wanita yang bernama Kelly, yang adalah kekasih dari Ray. Di pertemuan itu, mereka yang telah rindu satu sama lain, secara mengejutkan, Ray ternyata tiba-tiba melamar kekasihnya sebagai kejutan kedua untuk Kelly saat itu. Kelly yang menerima lamaran itu, dengan dihinggapi kebahagiaan di antara mereka berdua, akhirnya mereka pun segera pergi dari tempat itu. Ketika hendak pergi meninggalkan tempat itu, Ray yang sempat pergi untuk mengambil buku milik Kelly yang tertinggal, sementara Kelly menunggu di mobil kala itu, datanglah dua pemuda resek menggoda Kelly. Meskipun telah dihiraukan oleh Kelly, seorang pemuda resek yang tetap menggoda Kelly dengan menyombongkan mobil mewahnya itu, hingga datanglah Ray kembali ke mobil itu. Ray dan Kelly yang menahan diri untuk tidak menghiraukan ocehan pemuda ini, bukannya berhenti menggoda, pemuda ini malah melakukan sexual expose tepat di samping jendela mobil tempat Kelly duduk saat itu. Ray yang marah dengan tindakan pemuda ini, lalu diajarlah mereka. Meski pemuda ini memiliki sebuah pisau untuk melawan Ray, namun pemuda ini malah tertusuk sendiri oleh pisau yang digunakan dalam perkelahian itu, yang hingga membuatnya tewas di tempat itu. Akibat peristiwa itu, Ray akhirnya mendapatkan masalah hukum dengan dugaan bahwa Ray telah membunuh pemuda di perkelahian yang mereka lakukan. Dari hasil konsultasi dengan pengacara yang ditunjuknya, Ray mendapatkan sebuah pilihan yang benar-benar merugikan untuknya, di mana Ray bagaimanapun juga akan tetap dipenjara atas peristiwa itu, dengan hanya memiliki dua opsi yang dianjurkan oleh pengacaranya, untuk mengakui pembunuhan itu atau bertahan dengan menolak segala tuduhan yang diberikan kepadanya. Namun akhirnya, Ray setelah berbincang berdua dengan Kelly saat itu, memilih akan mengakui pembunuhan itu, walau dengan konsekuensi penahanan selama 18 bulan yang akan dia jalani nantinya. Ternyata, ayah dari pemuda yang tewas saat lalu merasa marah dan murka akan kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Dengan pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh pria yang bernama Harvey Thompson ini, dia bermaksud ingin mencari tahu informasi mengenai seseorang yang telah membunuh anaknya itu. Dari informasi seorang informan yang kerap membantunya selama ini, Harvey terkejut ketika mendapatkan tambahan informasi dari informannya tersebut bahwa Ray akan dikirim ke suatu penjara di mana kepala penjara tersebut merupakan teman masa lalu dari Harvey. Dan kepala penjara ini adalah Jack Morrison, seorang kawan lama dari Harvey yang akan menghancurkan mental dan psikis dari Ray di penjara itu, di mana Jack telah mendapatkan permintaan dan sodoran uang dalam jumlah besar dari Harvey untuk menghancurkan hidup dan masa depan dari orang yang telah membunuh anaknya tersebut. Beberapa hari kemudian, tiba dan masuklah Ray di penjara itu. Dengan inspeksi awal dan pemeriksaan yang dilakukan oleh sipir penjara yang bernama Rico, yang adalah sipir penjaga suruhan Jack untuk mengintimidasi Ray di penjara itu, bersama dengan dua orang sipir penjaga lainnya, dan mereka bertiga inilah sipir penjaga yang telah mendapatkan suap serta perintah dari Jack Morrison. Seperti yang telah kita duga bersama, bahwa segala daya dan upaya Ray di penjara itu akan salah di mata mereka. Pun demikian dengan kejadian sejak hari pertama Ray di penjara itu, kala Ray berusaha membela tahanan muda lain yang bernama Jade dari intimidasi Rico, Ray yang memotong pembicaraan Rico lantas membuat dirinya geram. Dengan pukulan yang didaratkan di perut Ray kala itu, Rico pun memperingatkan Ray atas perilakunya di penjara ini.
Kemudian, Ray yang telah menjadi sorotan oleh Jack Morrison, kepala penjara ini, dipanggillah Ray untuk menemuinya dengan diantarkan oleh kepala sipir penjara itu yang bernama Williams. Dari pertemuan singkat mereka, Jack hanya menyampaikan sebuah fakta di penjara itu bahwa belum pernah ada pahlawan perang yang pernah ditahan di penjara ini. Akhirnya, Jack pun mengakhiri pertemuan itu dan menyuruh Ray untuk meninggalkan ruangannya. Dengan diantarkan Williams dan peringatan atas segala perintahnya di sana, inilah kali pertama Ray tiba di ruangan sel yang akan ditempatinya di penjara itu. Beberapa saat kemudian, ketika Ray ingin melihat situasi dan keadaan di dalam penjara, lagi-lagi dia mengalami permasalahan dengan seorang tahanan di sana yang bernama Tony. Seorang tahanan yang sangat membenci etnis asing lain yang ada di penjara itu. Tony yang memang sengaja bermasalah dan berhasrat mengajar Ray, hingga sampai datanglah sekelompok tahanan lain yang dipimpin oleh Masen, salah satu pemimpin kelompok tahanan yang berkuasa di penjara itu. Masen yang sempat mengancam akan membunuh Tony bila dia berani mengganggu Ray lagi, dan dengan kehadiran Williams di permasalahan itu, maka redalah pertikaian ini. Lalu, di penjara itu, Ray yang memilih untuk melakukan kerja karya di sebuah perpustakaan di sana, dia bertemu dengan tahanan yang bernama David, seorang tahanan tua yang divonis 3 kali seumur hidup di penjara itu. Disinilah awal terjalinnya hubungan Ray dengan David. Di kesehariannya, Ray tetap kerap mendapatkan intimidasi dari tahanan lain, meskipun berusaha menahan diri dan untuk tidak terlibat masalah, hingga kemudian datanglah Rico bersama dengan 2 sipir lainnya untuk melakukan inspeksi ke ruangan sel yang digunakan oleh Ray. Dan Rico akhirnya menemukan sebuah foto yang terselip di buku Ray saat itu. Rico yang memang berniat memancing amarahnya, ditambah dengan disobeknya foto itu di hadapan Ray, meskipun membuat emosinya memuncak, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa kala dia dipegangi oleh Fox dan Victor kala itu. Bahkan, inilah hukuman yang diterima Ray karena berani berniat menyerang Rico. I said, look at me. Meskipun sempat dihentikan oleh Victor, agar tidak terjadi kekerasan yang lebih lanjut, Rico yang masih memuncak emosinya kala itu, memilih pergi dan membiarkan Ray kembali ke ruangan selnya. Lagi-lagi, Ray terlibat masalah dengan seorang tahanan Gode yang bernama Hammer. Saat berada di pemandian umum penjara, Hammer yang menginginkan service pleasure dari Ray kala itu, namun Ray yang muak dengan permintaan Hammer, dihantamlah dada orang Gode ini dan mendorongnya hingga terjatuh. Sempat memberikan ancaman untuk tidak menyentuh dirinya lagi, namun Rico malah memukul punggung Ray dan membawa dirinya ke hadapan Jack Morrison. Ray yang telah tahu maksud dibawanya ke ruangan itu, Ray pun menyampaikan pembelaannya di hadapan Jack Morrison. Namun, statement hina malah keluar dari mulut Jack saat itu, di mana dia menjelaskan bahwa hal ini sudah biasa terjadi di suatu penjara. Tapi, Ray yang membantah dan meminta hak dirinya sebagai seorang tahanan di sana, dan sempat menghujat Jack bahwa dirinya lah penjahat sebenarnya di penjara itu, namun hal inilah yang Ray alami. Meskipun sempat dihentikan lagi oleh Victor, namun atas perintah Jack, Rico dan Fox tidak berhenti di situ. Dibawalah Ray untuk disiksa kembali oleh mereka. Kemudian, dari berbagai kesempatan, terjalinlah kedekatan hubungan antara Ray dan David. Mulai dari kebersamaan mereka saat makan bersama, hingga keterbukaan Ray mengenai nasib dirinya di penjara ini. Bahkan, David pun bercerita bahwa dia masih memiliki uang dalam jumlah yang besar, hasil dari perampokan dan pembunuhan 15 tahun yang lalu, bersama adiknya yang telah tewas. Meskipun masih misteri di mana David menyimpan uang hasil kejahatannya beberapa tahun yang lalu, karena hanya Davidlah saksi hidup kejahatan dia sendiri, hingga kemudian, di sela-sela pembicaraan mereka berdua, datanglah Rico menyampaikan kabar bahwa Ray mendapatkan kunjungan tamu. Dan tamu kunjungan itu adalah Kelly, kekasih Ray. Di kunjungan pertamanya itu, sangat tampak kebahagiaan dan kerinduan mereka terhadap satu sama lain. Saat Kelly menyampaikan keluh kesah dan isi hatinya atas kerinduan terhadap Ray, tiba-tiba Rico menyampaikan kabar bahwa waktu kunjungan mereka telah habis. Ditambah dengan bisikan yang Rico sampaikan kepada Ray untuk menggoda Kelly, dengan menahan diri dan tetap tersenyum di hadapan Kelly, Ray pun pergi meninggalkan ruang kunjungan itu. Sekembalinya Ray ke perpustakaan dan sempat dipertanyakan oleh David mengenai begitu singkatnya waktu kunjungan mereka, Ray pun meluapkan kemarahannya di ruangan itu.
dan mulai menyadari bahwa mereka benar-benar mempermainkan dirinya. Kemudian, ketika Ray menghabiskan waktu luangnya di penjara itu dengan bermain kartu bersama kelompok Masen, Ray sempat terlibat obrolan sengit dengan salah satu tahanan kelompok Masen yang bernama Bas, di mana dia menyindir Ray telah menghabisi saudara etnisnya kala bergabung di Perang Irak saat lalu, dan bahkan sempat menjulukinya sebagai pengkhianat etnis saudaranya. Namun, Ray yang menyindir balik Bas sebagai pembunuh yang sebenarnya, dia malah mendapatkan dukungan dari Masen dan tahanan kelompoknya. Keesokan harinya, ketika di sebuah lapangan terbuka di penjara itu, bocah tahanan yang sempat dibela Ray sejak hari kedatangan mereka, dia mendapatkan gangguan dari Hammer. Ketika Hammer hendak melayangkan berbel ke kepala bocah itu, seketika datanglah Ray untuk mencegahnya. Sempat bertarung dengan Hammer dan beberapa kali mendaratkan pukulannya di wajah Hammer, namun tiba-tiba seorang tahanan lain malah melemparkan sebuah obeng ke Hammer untuk dia gunakan. Sempat melancarkan sekali serangan menggunakan obeng itu kepada Ray, hingga kemudian datanglah Williams dan memukul Hammer untuk menghentikan pertikaian ini. Sementara Rico berusaha memborgol Ray. Namun, atas pengakuan dari Jade yang menyatakan bahwa Ray hanya berusaha menolongnya, Williams lantas menyuruh Rico untuk melepaskan borgol itu. Begitu banyaknya gangguan dan intimidasi yang telah Ray dapatkan semenjak hari pertama kedatangannya di tempat ini, ditambah lagi dengan ucapan dan cerita Masen mengenai kehidupan yang begitu keras di dalam penjara ini, Ray pun diperingatkan Masen mengenai situasi ini. Tak lama setelah obrolan itu, ketika Ray sedang mendapatkan tugas untuk membersihkan kamar mandi, tiba-tiba datanglah Tony, orang yang bermasalah dengan Ray di saat awal video ini. Tony yang sejak awal benci banget dengan tahanan selain etnis dari kelompoknya, dia pun ingin mengajar Ray di tempat itu. Namun, dengan bekal bela diri yang dimiliki Ray, tidak sulit bagi Ray untuk melumpuhkan Tony di perkelahian itu. Bahkan, Ray sempat meminta Tony untuk menghentikan usahanya bermasalah dengan dirinya. Namun, tiba-tiba datanglah Rico beserta kedua sipir lainnya ke tempat itu. Kali ini bersama dengan Jack Morrison. Rico yang sempat memaki dan menghina Tony yang sedang terkapar tersebut dengan kata-kata rasis terhadapnya, hingga kemudian disiksalah Ray saat itu oleh Jack. Dan di peristiwa inilah Ray benar-benar direndahkan hak dan martabatnya sebagai seorang manusia di penjara itu oleh ketiga orang ini. Akibat peristiwa ini, Victor yang merasa tak sanggup lagi untuk melakukan siksaan dan intimidasi terhadap Ray, dia pun meminta Rico dan Fox untuk menghentikan perlakuan ini. Karena jika tidak, Victor bahkan sempat mengancam mereka akan melaporkan kejadian ini ke atasannya di penjara itu, sebelum akhirnya Victor pergi meninggalkan mereka. Namun, Williams yang sekilas mendengar obrolan itu, dia merasa ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan dari dirinya. Dengan peringatan sekali lagi untuk mereka, agar tetap mengikuti segala aturan dan perintahnya di sana. Tapi, dengan berhentinya Victor di kubu mereka, dan khawatir akan ancaman yang terungkap, Rico dan Fox yang melaporkan masalah Victor ini kepada Jack Morrison, lalu berencanalah mereka untuk menghabisi Victor. Dengan membuat jebakan dan fitnah kepada seseorang tahanan yang telah kedapatan menyimpan sebuah senjata di sarung bantalnya, kala Rico dan Fox memeriksa kamarnya, dan disitalah senjata itu oleh mereka. Lalu, ketika dia mendapatkan tugas untuk membersihkan kamar mandi, dia terkejut bahwa ternyata ada seorang sipir yang adalah Victor telah tewas di bak mandi tersebut. Saat Rico dan Victor mendatangi tempat itu, inilah jebakan untuk Ma, yang dicurigai telah membunuh Victor tersebut. Dengan barang bukti keberadaan dirinya di tempat itu, serta senjata yang telah disita dari ruangan selnya beberapa saat yang lalu. Di situasi lain, Ray dan David terlihat semakin akrab satu sama lain di kebersamaan mereka. Diawali dari kunjungan David ke ruangan Ray untuk mendengarkan kisah Ray mengenai keputusan mundurnya dari dunia kemiliteran, hingga cerita David kalau memberitahu situasi dan kondisi di penjara ini yang ternyata telah dikuasai oleh kelompok tahanan Masen dengan bisnis narkoba yang dia jalankan di penjara ini. Namun, akibat kedekatan mereka, menimbulkan kecemburuan dan kekhawatiran dari kelompok Masen. Sempat menghampiri mereka untuk menghina David dengan kata-kata rasisnya, Masen pun mempertanyakan pilihan Ray berada di pihak kelompok mana pilihannya di penjara ini. Kemudian, saat Ray bersama dengan David ngobrol mengenai keberadaan dan kerinduan terhadap putrinya, di pemandian umum penjara saat itu, datanglah Bas dengan membawa sebuah senjata.
Tanpa banyak bicara, lalu ditikamlah Tony yang juga berada di pemandian itu. Sambil terkejut dan seakan tak percaya dengan kejadian di tempat itu, David dan Ray hanya bisa terdiam kala melihat peristiwa tersebut. Namun, Ray yang telah sadar bahwa maksud pembunuhan ini adalah ingin menempatkan dirinya berada di situasi konflik dengan etnis pribumi di tempat itu, dia segera menyelesaikan permasalahan ini untuk menyampaikan klarifikasi bahwa bukan dirinya yang melakukan pembunuhan itu. Dan penegasan sekali lagi dari Ray bahwa dirinya bukan juga bagian dari kelompok Masen. Berharap mereka bisa mempercayai ucapannya, Ray pun memilih pergi meninggalkan tempat itu. Tapi, Masen yang mengetahui Ray kalau berbicara dengan kelompok etnis pribumi saat lalu, semakin marah atas putusan dan pilihan sikap Ray di penjara itu. Dibawalah Ray ke ruangan Masen untuk dia ancam dan peringatkan mengenai hutang dan perlindungan yang telah dia lakukan untuknya. Merasa tidak berhutang sama sekali, Ray pun tetap bahwa dengan keputusan, dia bukanlah kelompoknya. Sambil diintimidasi, Ray pun diancam agar tetap menuruti permintaan Masen. Sementara itu, di tempat lain, belum berulahnya Ray di penjara itu membuat Jack Morrison marah besar kepada dua sipir tersisa yang telah dibayarnya. Dengan menginstruksikan entah bagaimanapun caranya agar Ray bermasalah, Rico dan Fogg diperintah oleh Jack Morrison. Kembali ke dalam penjara, Hammer yang telah tertarik dari awal dengan tahanan bocah ini, pada hari itu dia melakukan ruda paksa terhadap bocah ini. Dengan dibantu dua tahanan lain, dia melakukan aksinya di ruangan gelap dan kecil saat itu. Ray yang mengetahui peristiwa ini sempat memperingatkan bocah ini agar tidak membalas perlakuan Hammer itu. Namun, akibat dukungan dari Masen dan kelompoknya, tahanan bocah ini akhirnya berani untuk membunuh Hammer, kala dia lagi-lagi dipaksa oleh Hammer untuk melayaninya. Setelah melakukan pembunuhan itu, bocah ini hanya bisa ketakutan dan khawatir akan nasibnya, sambil terduduk dan terdiam di sebuah kamar mandi. Sementara itu, di tempat lain, Kelly yang datang untuk melakukan kunjungan kedua kalinya di penjara itu mendapatkan perlakuan dan aturan yang begitu aneh, di mana dia diminta untuk melepaskan bajunya jika ingin melakukan kunjungan terbuka dengan tahanan di sini. Sempat merasa curiga, namun demi keinginan bertemu dengan Ray, dia pun rela melakukan hal ini. Ray yang mengetahui hal ini sangat marah hingga ingin mengajar mereka. Kala Rico memberitahukan video hasil rekaman di ruangan pemeriksaan itu pada Ray. Kemarahan Ray yang hingga terbawa kala menemui Kelly di kunjungan tersebut membuat Kelly merasa marah dan kecewa dengan sikap Ray yang gak mengerti atas kesulitan dan perjuangannya untuk bisa menemuinya. Namun, Ray yang tersadar telah berbuat salah terhadap Kelly, dia pun segera meminta maaf atas sikapnya ini. Beberapa hari kemudian, Masen yang marah dengan Ray bersama dengan Rico dan Fox, dibawalah Ray ke sebuah bengkel fabrikasi di penjara itu saat Ray berbincang santai dengan David. David yang mulai menaruh curiga atas apa yang terjadi dengan Ray, pun demikian dengan Williams yang berinisiatif mengikuti pergerakan mereka. Ketika sampai di bengkel fabrikasi tersebut, tibalah juga Masen. Bercerita bahwa dirinya mendapatkan tawaran yang enggak bisa ditolaknya, serta mengancam akan membunuh Kelly dan David, marahlah Ray saat itu. Saat Rico dan Fox hendak menyiksa Ray, dia berhasil memberontak dan melepaskan diri dari mereka. Dan seketika, dihajarlah kedua sipir ini oleh Ray. Sebelum akhirnya dihentikan dengan kehadiran Williams di tempat itu. Ketika ditanya kenapa Ray bisa berada di bengkel ini, dari jawaban Fox, ternyata kejadian ini merupakan perintah dari kepala penjara, Jack Morrison. Kemudian, pergilah Williams ke tempat atasannya tersebut untuk meminta penjelasan atas apa yang telah dilakukannya. Namun, bukannya merasa bersalah, Jack malah memarahi habis-habisan Williams saat itu. Akibat peristiwa ini, padahal Ray akan bebas beberapa minggu lagi, mengakibatkan dirinya mendapatkan hukuman di sel tahanan isolasi. Disinilah Ray mendapatkan sisi manusianya berada di titik terendah selama hidupnya. Dengan begitu banyak siksaan, sendirian, makanan ala kadarnya, ruangan sempit dan tertutup, benar-benar telah membuat dirinya hampir gila dibuatnya di tempat itu. Selama hampir 4 minggu lebih berada di ruangan isolasi, begitu dibebaskan oleh Williams, mental dan psikis Ray masih terbawa dengan paranoid yang berlebih. Bahkan, William yang mencoba bertanya dan berharap bisa membantu dirinya, apa yang sebenarnya terjadi, Ray yang masih down psikisnya, malah tak percaya dengan siapapun di penjara ini. Hingga beberapa waktu, dengan membaiknya kondisi mental dan psikisnya,
ketika di lapangan penjara saat itu, dia didatangi oleh Jade yang sering ditolongnya tersebut. Ternyata bocah ini telah disuruh oleh Masen dan kelompoknya untuk membunuh Ray di tempat itu. Namun, karena Jade tidak sanggup untuk melakukannya, dia malah dibunuh oleh Masen di ruangan selnya. Dengan tikaman di perutnya saat itu, membuat dia tewas seketika di ruangan selnya. Ray yang mengetahui tewasnya Jade, meski telah dicegah oleh David untuk bertindak, namun Ray yang tampak marah segera mendatangi Masen dan kelompoknya. Dengan mengkonfrontasi tindakannya yang telah disuap oleh petugas penjara dan menyindir kelompok Masen karena telah membunuh saudara etnisnya sendiri, Bas yang terpancing ucapan Ray ingin segera mengajarnya. Tapi tidak sulit bagi Ray untuk melumpuhkan Bas saat itu. Tahanan lain yang berkumpul saat itu berusaha memprovokasi Masen untuk turun di pertarungan tersebut. Ditambah dengan provokasi dari Ray sendiri, akhirnya bertarunglah mereka. Hingga sampai Ray yang hampir membunuh Masen, namun tindakan itu Ray urungkan setelah melihat David untuk menahan diri. Setelah melumpuhkan Masen, tak disangka di dekat Masen terkapar terdapat sebuah senjata yang dilemparkan oleh tahanan lain. Namun, David yang mengetahui hal tersebut, berkorbanlah David saat itu untuk melindungi Ray. Sementara Masen tewas akibat ditikam lehernya oleh anggota etnis pribumi penjara itu sebagai balasan kematian dari Tony. Akibat peristiwa ini, Ray akhirnya mendapatkan tambahan masa penahanan di penjara itu dari obrolan kala bertemu dengan Jack Morrison. Sambil bercerita panjang lebar bahwa segala rencananya telah berhasil membuat Ray untuk bertahan dan tinggal selama mungkin di penjara ini, namun Jack tidak menyadari bahwa obrolan mereka saat itu telah direkam oleh Ray dengan alat perekam yang disembunyikan di balik celananya. Dan kemudian datanglah Williams bersama petugas hukum lainnya untuk menangkap Jack dengan bukti ucapannya di rekaman itu. Pun demikian dengan Rico dan Fox yang juga ditangkap atas kerjasama mereka ini. Beberapa hari kemudian, di hari kebebasan Ray dari penjara itu, dia berkesempatan untuk menjenguk David yang sedang menjalani perawatan. Dengan niatan untuk berpamitan dan berterima kasih telah melindungi dirinya, namun Ray saat itu malah mendapatkan kejutan dari David, di mana David memberitahukan letak penyimpanan uang hasil perampokan beberapa tahun yang lalu dan akan memberikannya pada Ray. Meskipun dengan syarat untuk mencari anaknya yang telah lama tidak ditemuinya dan memberikan satu tas berisi uang untuk anaknya, Ray yang sempat merasa tidak berhak atas uang itu, namun atas paksaan dari David, Ray pun akhirnya menerima pemberian David tersebut. Dengan diakhiri kecupan Ray untuk David dan berjanji akan bertemu dirinya lagi, berpisahlah mereka di sana. Dan akhirnya, bebaslah Ray dari penjara itu. Dengan keberadaan Kelly yang telah menunggunya keluar dari penjara, Ray tampak bahagia dengan kebebasan dia sebagai seorang narapidana. Beberapa hari kemudian, sebagai amanah yang telah diberikan oleh David, Ray pun pergi dan mencari keberadaan anak David untuk memberikan uang miliknya. Setelah bertemu dan memberikan uang tersebut, Ray menyampaikan pesan dari David bahwa ayahnya sangat merindukan dirinya dan berharap dia akan menyempatkan diri untuk mengunjunginya di penjara. Dengan kepergian Ray dari rumah anak David tersebut, dan dengan suara gahar mobil baru Ray saat itu, inilah akhir dari film ini, sekaligus menjadi akhir dari alur cerita film video kali ini. Dan sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian suka, silakan di like dan subscribe ya. Nama saya NK, saya pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya.